ini yang ketiga kali ya di tahun 2024. Iya, benar. Ya. Oke, baik. Nah, sarang penyu ini ditemukan ini berapa butir telur penyu yang diselamatkan nih, Pak? Oke, untuk yang sarang yang kemarin ini yang kami selamat ini ada 104 butir telur. Begitu. Kemudian dipindahkan kemana? Kemudian kami ini ditemukan di pantai. Nah, di sini ini kakak untuk diketahui bahwa pantainya tidak jauh dari perkampungan masyarakat, pemukiman masyarakat. Kemudian predator seperti anjing, kadal, komodo, babi hutan menjadi ancaman bagi telur-telur penyu. Jadi kami berinisiatif untuk memindahkan kemarin ke penangkaran semi alami. Kebetulan kami sudah bangun penangkaran permanen untuk sarang-sarang penyu yang kami jumpai di pantai itu kami relokasi ke tempat tersebut. Begitu. Oke, baik. Nah, ini untuk mencegah punahnya ya penyu yang ada di Manggarai Barat ya, seperti itu ya, Pak Kak Dul ya. Benar. Oke. Nah, sejauh ini peran dari Pokmawas ini apa sebenarnya? Oke, jadi untuk diketahui kakak, sejak tahun 80, 90-an, tahun 2000-an awal hingga 2000-an belasan itu masyarakat punya kegiatan eksploitasi penyu. Jadi jika mereka menemukan penyu di pantai, jejak penyu di pantai, jadi telurnya diambil untuk dikonsumsi atau diperjualbelikan secara bebas. Kemudian terkadang jika menjumpai induknya mereka juga mengambil dagingnya untuk dikonsumsi. Jadi berangkat dari hal ini, kami melihat bahwa jika kegiatan ini terus dibiarkan, maka akan terjadi kepunahan para penyu. Kemudian merujuk pada peraturan secara nasional maupun internasional bahwa penyu ini salah satu biota yang dilindungi. Nah, berangkat dari situ itu menjadi dasar kami untuk melakukan kegiatan konservasi atau perlindungan terhadap penyu, begitu. Jadi berangkatnya dari situ, kakak. Oke, baik. Ini sejauh ini sudah berapa banyak penyu yang dilepas liarkan? Oke, kami sejak 2017 hingga 2021 tercatat ada 600-an tukik yang telah dilepas liarkan. Kemudian sejak 2021 hingga 2024 atau hingga saat ini tercatat ada 3.000-an, kurang lebih 3.000-an tukik yang telah kami lepas liarkan ke Laut Sawu. Oke, baik. Nah, untuk sekarang ini yang ada di Nangabere ini berapa banyak penyu yang masih terpelihara? Oke, kebetulan kakak, kami ketika terjadi ada penetasan itu kami istilahnya ada bak pembesaran. Jadi membutuhkan waktu 1 mingguan waktunya kita langsung lepas liarkan ke laut. Jadi kenapa kami adakan bak pembesaran? Pertama karena memang kami misinya untuk kegiatan edukasi ke masyarakat, begitu. Jadi kami dalam waktu 1 minggu itu kami cari waktu yang tepat untuk lakukan kegiatan seremonial pelepasan, begitu. Jadi kami mengundang masyarakat, pemerintah desa, juga pihak Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu yang kebetulan ada kantor cabangnya di Lembor, begitu. Jadi kami mengundang instansi terkait juga untuk begitu. Jadi tidak terlalu lama kami pelihara, hanya karena memang misinya untuk edukasi. Tapi memang ya, Bang Dul. Ya, halo. Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, sedikit mengalami gangguan sinyal ya dari Manggarai Barat, dan kami mencoba kembali ya untuk menghubungi Bung Dul ya, dalam hal ini sebagai Ketua Kelompok Ikatan Pemuda Peduli Konservasi IPPK, pegiat konservasi penyu di Desa Nangabere, pendengar. Dan seperti diinformasikan tadi bahwa masyarakat menemukan
ya sarang penyu dan di Desa Nangabere, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai, dan ini merupakan penemuan ketiga sepanjang tahun 2024, pendengar. Dan selain itu, pendengar, sarang penyu ini dipindahkan ke pelestarian penyu Beolejong Penyu untuk menghindari serangan predator sebelum dilepas liarkan, seperti tadi yang sudah diinformasikan, di mana Beolejong ini sendiri merupakan tempat pelestarian dan juga pusat edukasi penyu yang berlokasi di Kampung Bangko, Desa Nangabere. Bung Dul, selamat pagi. Ya, terputus kembali ya. Iya. Oke, tadi sempat terputus tadi ya, mungkin karena jaringan. Ya, karena jaringan. Oke, baik Bung Dul, ya ini bisa diinformasikan kembali kepada pendengar ya upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman kelompok Ikatan Pemuda Peduli Konservasi sejauh ini seperti apa untuk menyelamatkan penyu. Oke. Baik, langkah pertama, jadi Ikatan Pemuda Konservasi ini merupakan kelompok anak muda yang memang punya misi yang sama, yaitu ingin mendukung kegiatan pelestarian penyu di Nangabere. Kebetulan sejak tahun 2017 itu ada kelompok masyarakat yang disebut Pokmaswas Bangko Bersatu. Jadi mereka sudah mulai kegiatan sejak 2017 hingga 2021 hingga saat ini. Nah, kemudian IPPK ini muncul tahun 2021 sebagai wadah anak muda untuk mendukung kegiatan pelestarian penyu. Nah, adapun kegiatan yang kami lakukan selama ini, pertama itu kegiatan edukasi ke masyarakat. Edukasinya itu baik secara online maupun offline. Jadi di online-nya kami bergerak di Facebook, kemudian di komunikasi dengan teman-teman media untuk mewartakan kegiatan ini. Kemudian di offline-nya, di sini kami sudah ada namanya rumah edukasi. Jadi masyarakat bisa datang ke tempat ini untuk selain melihat proses kegiatan konservasi penyu, juga bisa mendapatkan informasi baik dari kami maupun buku-buku yang telah kami sediakan di rumah edukasi begitu. Jadi memang fokusnya di bagaimana memberi pemahaman atau edukasi ke masyarakat bagaimana pentingnya konservasi penyu. Kemudian selain itu kami juga terlibat aktif untuk monitoring penyu di pantai di saat bulan peneluran penyu. Kemudian selain itu ada kegiatan penanaman mangrove di pinggir pantai dan mulut muara. Jadi itu beberapa kegiatan yang selama ini kami lakukan. Kemudian juga ada kegiatan edukasi kepada anak-anak sekolah. Jadi sebelum pelepasan kami adakan kegiatan misalnya menggambar atau apa saja yang inti pada poinnya untuk memberi pemahaman kepada anak-anak sekolah bahwa kegiatan ini memang kegiatan yang sifatnya berkelanjutan untuk menjaga terjadinya kepunahan pada penyu. Jadi mungkin poinnya begitu, Kakak. Oke, nah untuk jenis penyu sendiri yang ada di Manggarai Barat ini apa-apa saja nih, Kak Dul? Untuk diketahui di Nangabere sendiri ada sebenarnya ada 4 yang sering melakukan pendaratan penyu. Nah, pertama itu ada penyu belimbing yang kami sebut di sini Mumba. Jadi penyu ini sudah punya atau tidak pernah di tahun 2000-an. Karena mungkin terjadi eksploitasi sebelumnya kepada penyu ini, makanya sudah tidak ada penyu penerusnya lagi begitu. Nah, saat ini yang sering melakukan pendaratan di Desa Nangabere itu penyu sisik, penyu lekang, penyu hijau. Itu yang sering melakukan pendaratan. Baik, oke. Nah, dari penyu-penyu yang ada ini bagaimana antusias ataupun kesadaran masyarakat untuk tidak eksploitasi penyu tersebut sejauh ini yang Anda lihat? Oke, baik. Nah, sejak kami ikut terlibat atau IPPK ini terlibat, kami lihat sudah ada mulai peran aktif dari masyarakat. Nah, untuk diketahui Kakak, jadi ketiga sarang penyu yang ada di 2024 ini, 2 diantaranya itu hasil monitoring masyarakat. Jadi masyarakat sudah mulai menyadari dan mulai ikut terlibat aktif. Jadi mereka menjumpai telurnya di pantai, kemudian melaporkan
penemuan ini ke kelompoknya kami. Jadi kami yang relokasi ke tempat yang kami sudah siapkan begitu. Jadi memang sudah ada keterlibatan aktif dari masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan ini, Kakak. Oke, baik. Himbauan apa yang mau Anda sampaikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kampung ya, Nangabere? Ya, mungkin harapannya sih himbauannya ya jika menemukan kegiatan eksploitasi penyu seperti mengambil telur ataupun daging penyu itu pertama segera diberi saran atau informasi himbauan bahwa penyu ini salah satu biota yang dilindungi. Jadi ketika ditemukan oleh petugas melakukan kegiatan eksploitasi maka siap bertanggung jawab. Kemudian harapannya begini, masyarakat mulai menyebarluaskan informasi bahwa penyu ini salah satu biota penting yang ada di laut. Perannya sangat luar biasa untuk laut dan tentunya akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Begitu. Jadi harapannya penyu ini sama-sama kita mulai kegiatan konservasi atau perlindungan terhadap penyu. Mengingat penyu ini sudah diambang kepunahan. Jika terus terjadi kegiatan eksploitasi, yang terjadi adalah anak cucu kita ke depan tidak akan menjumpai lagi penyu mendarat di pantai, hanya namanya saja. Jadi harapannya begitu. Baik, terima kasih Kak Dul yang untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND pagi hari ini. Ya, juga sama-sama. Salam konservasi. Salam konservasi, salam sehat, salam sukses ya untuk berbagai kegiatan positif yang dilaksanakan oleh kelompok Ikatan Pemuda Peduli Konservasi. Baik, Kak. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Ketua Kelompok Ikatan Pemuda Peduli Konservasi IPPK Pegiat Konservasi Penyu Desa Nangabere, ada Fadil Mubarak pendengar ya yang baru saja bersama kita. Dan pastikan terus Anda bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi karena masih ada acara-acara dan juga informasi menarik lainnya yang juga akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar di pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti Anda juga akan mengikuti dialog interaktif ya pasca pemilu, di mana kami sudah siapkan salah satu topik ya, peran Polri dalam menyukseskan pemilu dan pasca pemilu